Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumi. Saya mahasiswa semester 3 dari Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya mau mereview pertemuan hukum pidana yang ketujuh yang diampu oleh Ibu Prof. Dr. Haji Hayani Nur Aini dan Bapak M. Rendi Ardayanti SHMH. Langsung saja, di sini membahas tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, yaitu A. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dan dari tindak pidana menurut Jens Ralph Sonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur kesalahan, yaitu A. Kemampuan bertanggung jawab, B. Adanya hubungan batin antara pelaku, C. Tidak adanya alasan tindak pidana. Lalu selanjutnya, pengertian kesengajaan atau dalam bahasa Belandanya dolus atau opzet. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghindari apa yang dilakukannya dan mengetahui yang akan dilakukannya, yaitu satu teori Wills Theory, yang kedua teori foretelling theory. Lalu selanjutnya, corak atau bentuk kesengajaan. Satu, sengaja dengan maksud atau tujuan, atau dengan offset als dogmer atau dolus directus. Contoh, seorang anak dicubit oleh ibunya karena nakal. Jadi ibu itu sengaja mencubit anaknya agar tidak nakal. Itu bisa juga disebut dengan corak sengaja dengan maksud tujuan. Lalu selanjutnya nomor 2, ada sengaja dengan kepastian atau keharusan, atau offset met zekerheid bewusst jin. Contoh, si A hendak membunuh B dengan pistol, sedangkan si B sedang duduk di dalam restoran yang menyebabkan kaca pecah. Itu terdapat pada pasal 406 KUHP. Yang ketiga, sengaja dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya itu terjadi di kota negara Belanda, yaitu di kota Huizen, yaitu Ares Quetart. Lalu selanjutnya, sifat kesengajaan. Yang pertama itu kesengajaan berwarna atau sengaja untuk berbuat jahat. Lalu selanjutnya ada B, kesengajaan tidak berwarna untuk dapat dipidana. Pelaku cukup menghendaki perbuatannya. Ajaran ini yang dianut oleh hukum Indonesia. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis kesengajaan, yaitu yang pertama dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu. Lalu dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu. Lalu ada dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu dengan yang lainnya. Lalu ada dolus generalis, lalu ada Weber's generalis, lalu ada yang dolus indirectus, lalu ada dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. Lalu ada dolus repentinus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Lalu selanjutnya, kesesatan terbagi menjadi 5, yaitu kesesatan peristiwa, kesesatan hukum, kesesatan orang, kesesatan objek, dan juga penyimpangan sasaran. Lalu selanjutnya ada kealpaan atau culpa, yaitu merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat disebut juga kurang hati-hati. A. Kealpaan disadari, B. Kealpaan tidak disadari. Lalu selanjutnya unsur-unsur kealpaan, yaitu pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk kealpaan, yaitu yang pertama culpa alta atau kealpaan berat, yang kedua culpa levis atau kealpaan ringan, yang ketiga kealpaan yang disadari atau bewusst schuld, yang keempat ada unbewusst schuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya. Selanjutnya ada kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan jiwa seseorang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yaitu ada 3 sistem. Yang pertama sistem deskriptif, yaitu menyatakan. Ada sistem normatif, yaitu menilai. Ada sistem deskriptif normatif, yaitu sistem inilah yang dianut oleh hukum di Indonesia. Dan tidak dimampukannya bertanggung jawab itu dikarenakan yang mempunyai
penyakit di bawah ini yaitu nomor 1 kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang suka mengambil barang orang lain atau benda milik orang lain. Yang kedua penyakit piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan melakukan pembakaran kecuali pembakaran rokok. Yang ketiga penyakit klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan berada di ruangan sempit. Yang keempat ialah nymphomani, penyakit jiwa ini sering terjadi pada laki-laki dan hanya terjadi pada laki-laki yang apabila ia bertemu dengan lawan jenisnya ia ingin berbuat tidak senonoh. Lalu selanjutnya ada alasan penghapusan pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana. Lalu selanjutnya alasan pembenar ialah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Dibagi menjadi dua, yaitu alasan pembenar umum dan alasan pembenar khusus. Alasan pembenar umum dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu daya paksa, bela paksa, melaksanakan perintah undang-undang, dan perintah jabatan. Sedangkan alasan pembenar undang-undang ada juga alasan pembenar undang-undang. Alasan pembenar di luar undang-undang dibagi lagi menjadi 3, yaitu hukum disiplin dari orang tua atau guru. Nomor 2 kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. Yang ketiga fungsi negatif dari hukum material. Lalu selanjutnya ada lagi alasan pemaaf, yaitu alasan yang menidakkan kesalahan pelaku, terdiri dari alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, alasan pemaaf di luar undang-undang. Daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan menjadi 2, yaitu daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Daya paksa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 pertentangan antara 2 kepentingan hukum, yang kedua pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, yang ketiga pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Lalu selanjutnya bela paksa, yaitu syarat-syaratnya menurut pasal 49 ayat 1. Nomor 1 ialah melakukan pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua karena ada serangan. Yang ketiga pembelaan untuk 1 diri sendiri atau orang lain. 2 kehormatan kesusilaan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga harta benda diri sendiri atau orang lain. Dalam pasal 49 ayat 2 ialah melampaui batas pembelaan yang diperlukan. 1 melaksanakan ketentuan undang-undang, yang kedua melaksanakan perintah jabatan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.